Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. فيا أحبب الله وأحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjadi pertemuan pengganti dari pertemuan kita pagi tadi yang qadarullah belum sempat terlaksana, dan alhamdulillahnya pada malam hari ini bisa kita laksanakan. Dan juga salawat teriring salam tak lupa terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu ya membaca kitab ya, Al-Fiqh Muyassar, dan insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan kitab Thaharah. Ya, kitab Thaharah yaitu kitab bab suatu pembahasan di mana nantinya kita akan mengetahui seluk-beluk dari agama Islam yang betul-betul memperhatikan yang namanya kebersihan. Jadi tentu tidak seperti yang sering sekali dipamerkan oleh pemeluknya atau juga mungkin dituduhkan oleh para penentangnya. Agama Islam justru pada hakikatnya merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian, ya, nilai-nilai kesucian dan konsep daripada kebersihan itu sendiri. Nah, sebagian umat Islam terkadang tidak melaksanakan apa yang menjadi ajaran agamanya. Maka tentu ketika melihat fenomena tersebut, tidak serta-merta dijadikan legitimasi untuk apa? Menuduh bahwa agama Islam identik dengan hal-hal yang tidak bersih. Ya, karena kita tahu ada beberapa orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, agamanya agama Islam, tapi tidak memiliki perhatian besar terhadap kebersihan. Maka hal tersebut, fenomena tadi, tidak bisa langsung melegitimasi bahwa agama Islam demikian-demikian. Tidak, malah justru dengan kita mendalami syariat Islam, kita akan mengetahui dan memahami bahwa agama Islam merupakan, bahkan bisa dikatakan satu-satunya agama, ya, bahkan bisa dikatakan satu-satunya agama yang seluruh lini kehidupan itu dia atur. Bagaimana adab masuk ke dalam kamar mandi dan hal-hal yang dilakukan di dalamnya, baik cara membersihkan ketika habis membuang kotoran, dan bahkan ketika tidak membuang kotoran sekalipun. Kita diajarkan di dalam agama Islam untuk memperhatikan apa? Kebersihan yang ada di dalam diri kita. Ketika di luar secara zahir saja itu diperhatikan kebersihannya, maka lebih-lebih lagi yang ada di dalam, gitu. Atau bisa kita balik juga, ketika Islam itu fokus kepada pembenahan akidah, keyakinan yang sifatnya itu di dalam diri manusia, hal sekecil itu saja diperhatikan tentu, apalagi hal-hal yang nampak atau sifatnya zahir, menempel, melekat di tubuh kita, atau yang bisa kita rasakan, kita bisa lihat, begitu. Lebih-lebih lagi memperhatikan untuk kebersihan. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan kitabu Taharati. Yang pertama adalah kitab Taharah. Wa Ya, yastamilu ala asyarati abwabin.
al-babu al-awwalu fi ahkami at-taharati wal miyahi Lanjut, wafihi. wa fihi iddatu masaili. Masa, masa ila. Oh, masailah tadi. Oh, Masail bentuk jamak dari masalah. hmm, Masail bentuk jamak dari masalah. masalah. Mamnu Dan minas dia sharaf. tergolong betul sekali mamnu minas sharaf. Tercegah dari tanwin. Hmm. Tercegah apa dari tanwin. Tanwin. Nah, ketika dia majrur keadaannya, tanda majrur atau tanda jernya tidak dengan kasroh melainkan dengan fathah. Ah, Masaila di sini kita baca dia fathah karena berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, yang kita tahu mudhaf ilaih kan majrur. kedudukan kata yang dijerkan i'rabnya. I'rabnya yang jer. Gitu. Coba diterjemahkan terlebih dahulu. Kitab Taharah. Awalan, awalan yang pertama kitab Mm-mm. Toharoh, Ustaz. Mencakup di dalamnya 10 bab, Ustaz. Betul sekali ya. Bab ini ya mencakup 10 bab. Bab yang pertama, Bab yang pertama hukum-hukum di dalam Toharoh dan air, Ustaz. ya, fi ahkami taharah, tentang hukum-hukum taharah, dan juga pembahasan tentang air. Kemudian apa lagi? Iddatu Eh, masail, dan di dalamnya terdapat di beberapa dalamnya permasalahan. permasalahan. Nah, Wa fi'datu iya, di dalam masailah. terdapat permasalahan. Baik, lihat al-mas'alatul ula, permasalahan Pertama, yang pertama. al-mas'alatul ula fi ta'rifi bi taharati wa bayanu ahamiyat ahamiyatiha wa aqsamiha. Permasalahan yang pertama tentang definisi dari toharoh. Fit ta'rif. Fit ta'rifi bit taharati. Definisi dari toharoh. Kemudian, wabayani ahammiyatiha. Ahamiyatiha. Wa aqsamiha. Urgensinya. Urgensi dari toharoh. Kemudian macam-macamnya. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Dibaca, diulang lagi. Ahamiyatu at-taharati wa aqsamiha. At-taharatu hiya miftahus salati wa wa akadu syurut wa akadu syurutiha wa syartu la budda ay yataqaddama ala masyruti ala al-masyruti. Nah, coba terjemahkan dulu. Urgensi toharoh dan macam-macam toharoh. Toharoh di At-tahar sini, silakan terjemahkan toharoh. taharah adalah pembuka salat, Ustaz. Miftahus salati. Miftah, ma makna miftah? Eh, a- Kunci, kunci. Oh, kunci. kunci. Toharoh merupakan kunci solat. Wa akadu syurutiha, dan syarat-syarat yang paling ditekankan. Oh. Ya, atau bisa kita terjemahkan, dan syarat yang paling ditekankan di dalam ibadah solat itu adalah toharohnya. Lanjut. Wasyartu dan syarat la Buddha tidak boleh tidak ayataqaddama didahulukan ala masyruti atas yang disyaratkan, Ustaz. Ya, taqaddama bukan didahulukan, tapi mendahului atau mendahulukan. Mendahului. Mendahului, Ustaz. Nah, labudda di sini bisa kita terjemahkan harus. Harus. Jadi, bisa kita lihat di situ, asyartu
labudda ayyataqaddama 'ala al-masyruti. Syarat harus mendahului perkara yang disyaratkan. Gitu ya. Syarat itu harus mendahului perkara yang dipersyaratkan. Lanjut. Wa taharatu ala kismaini. Wa taharatu ala kismaini. Al-kismu al-awwalu taharatu ma'nawiyati. Taharatun ma'nawiyatun. Oh, taharatun Sama-sama muannas. Sama-sama taharatun muannas ya. ya. Taharatun ma'nawiyatun wahiyya taharatu al-qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Terjemahkan. Jenis jenis yang pertama atau jenis yang pertama adalah toharoh ma'nawiyah, yaitu toharah hati, Ustaz. Dari Toharoh dari apa toharoh? Definisi toharoh. kesucian, Ustaz. Atau arti dari toharoh. Nah, Kesucian toharoh maknawi adalah adalah toharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Sucinya kesucian hati hati, dari syirik dan maksiat. Sucinya hati, betul sekali, dari noda-noda kesyirikan dan kemaksiatan. Kemudian apa? Wa kullu ma rana alaih. Rona itu artinya apa? Yang mengotori. Jadi Motori. kullu ma rona dan seluruh apa yang mengotori alaihi atas hati. Jadi dan segala yang mengotorinya, mengotori hati. Maka toharoh berperan di sana. Maksudnya apa? Toharoh maknawi. Bersih dan sucinya hati dari noda kesyirikan, noda kemaksiatan, maupun hal-hal yang mengotori hati. Lanjut. Wahia. Wahya ahamu minat toharatil badani. Wala yumkinu an tatahaqqaqa. Ahamun itu, ya ahamu betul ya. Ahamu. Ahamu. Wahya ahamu minat toharatil badani. Min toharotil badani. Nah ternyata dia di sini, toharotul kolbi maksudnya sucinya hati, merupakan perkara yang paling penting dari apa? Sucinya badan. Kenapa bisa dikatakan yang paling penting dari sucinya badan? Toharatul kolbi di sini. Kenapa toharatul kolbi menjadi aham yang paling penting? Lanjut baca wala yumkinu. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi wujudi Tahaqqaqa toharatul badani ini ma'a ma'a wujudi wujud naja na naja najasi syirki. syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna nanajasun. Innamal musyrikuna najasun. Gitu. Innamal musyrikuna najasun. Najasun. Nah, kenapa toharatul qalbi itu aham min toharatil badan? Al-jawab, wala yumkinu an tahaqqaqa. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirki. Nah, karena Mungkin tidaklah mungkin ya dapat diwujudkan begitu. Ya, tidaklah mungkin kesucian badan dapat diwujudkan terwujud bersama bersamaan adanya apa? Noda-noda najis-najis kesyirikan. Di sini kama qala Allah tabaraka wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Lanjut, taharah indrawi sekarang. Al-qismu as-sani.
Al-qismu asani at-taharatu hisiyati. At-taharatu Kok istihati? al-hisiyatu. Al-hisiyatu, Ustaz. Ya. Wa sayati tafsilu qauli fiha fil usturu at fi usturuti usturi Asturi. ataliyati. Fil Asturi. asturi. Fi asturi ataliyati. Nah, terjemahkan. Al-qismu asani at-taharatu al-hissiyah. At-taharatul al-hissiyatu. At-taharatul hissiyatu. Apa taharah hissiyah? Oh, kesucian Yaitu fisik ya, Ustaz. taharah indrawi, hissiyah, Indrawi. hissi. Hissi itu sesuatu yang bisa dihindra. Nah, berarti at-taharah al-hissiyah artinya adalah taharah indrawi. Hmm. Indrawi. Wasayati tafsilul qawli. Perinciannya, Akan datang. perinciannya akan datang nanti fil asturit taliyah pada baris-baris berikut ini. Nah, inilah pembahasan kita sekarang, yaitu at-taharah al-hissiyah, kesucian yang bisa diindra. Nah, pembahasan rincinya dimulai dari ta'rif, definisi dari taharah itu sendiri. Silakan. Ta'rifuha wa hiya fil lughati an-nazafatu wa Betul. nazahatu minal aqzari. Hmm? Diulangi coba bacanya. Eh, wa hiya fi lugha wa hiya fi lughati an-nazafatu wa nazahatu minal aqzari, Ustaz. Iya, betul. Terjemahkan. Pengertiannya eh, dari sisi bahasa an-nazafatu, kebersihan, Ustaz. Wa nazahatu minal aqzari, menghilangkan dari kotoran-kotoran. Hmm. Betul sekali ya. Nah, yaitu an-nazafah. An-nazafah. Kebersihan. Nah, ini bisa juga dilihat eh, di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 125. Di surat Al-Baqarah ayat 125. Apa kata Allah di sana? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Al-Baqarah ayat berapa? 125. Di situ ada kata at-tahira. Diambil pemaknaannya secara bahasa adalah apa? Bersihkanlah. Itu maksudnya. Wa ahidna, dan kami telah perintahkan ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan juga kepada Ismail, an tahira, untuk ya bersihkan baitia, rumahku ini, lit ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan untuk orang-orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku kemudian sujud. Ya. Nah, jadi di sini ini pada definisi at-taharah bimakna an-nazafah fil lughah, umumnya kita mengenal kata bersih sebagai lawan dari kata Kotor, lawan Ustaz. dari kata kotor. Ya.
Sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu ya. Lanjut. Wa fil istilahi raf'ul hadasi wa zawalul khabasi. Terjemahkan. Menurut istilah adalah raf'ul hadasi, mengangkat hadas, atau wazawalul khabasi, atau menghilangkan kotoran. Ustaz. Khobas. Ya, khobas. Dan menghilangkan apa? Menghilangkan khobas. Oke, kita langsung lihat maksud birtifa'il hadas. Wal muradu Wal muradu birtifa'il hadasi izalatul izalatul wasfi al-mani wasfil. wasfil mana'i Mani'i yang menutup, yang mencegah. mani'i minas solati bisti'mali al-ma'i fi jami'il badani. Ya. Wal muradu birtifa'il hadas. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah izalatul wasfil mani'i. Izalatul wasfi al-mani'i. Menghilangkan sifat penghalang. Al-mani bermakna apa? Dalam bahasa Indonesia, penghalang. Penghalang apa? Minas salah. Penghalang salat. Dengan cara apa kita menghilangkan penghalang salat itu? Bisti'malil ma'i. Dengan menggunakan air. Fi jami'il badan. Air yang diguyurkan ke seluruh tubuh. Lanjut. Ingkan al-hadatsu akbar. Ingkana al hadasul akbaro wa ingkana hadasan asghara yakfi mururuhu Ustaz. Mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyati. Biniyatin. Biniyatin. Terjemahkan. Eh, jika, Jika hadasnya besar. jika hadasnya besar tadi Ustaz ya, yang jami'il badani tadi Ustaz. Iya, bila hadasnya itu adalah hadas besar. Bila hadasnya itu hadas besar. Maka apa? Nah, Bistimali tadi dengan Ustaz. iya bisti'malil ma'i fi jami'il badan. Maka cara membersihkan hadas tersebut dengan apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh badan afwan. Nah, kemudian wa in kana hadasan asghar. Dan Kalau jika hadasnya hadas kecil, kecil, yakfi mururuhu ala a'da'il wudu'i biniyatin. ya il wudu'i biniyatin. Allah. Nah, kalau hadasnya hadas kecil maka cukup dibasuh saja ke Anggota wudhu Ustaz dengan niat. betul sekali ya, membasuh anggota-anggota wudhu dengan atau disertai niat. Lanjut. Wa in fukidal ma'u au Ajaza. ajaza anhu ustu'mila ma yanubu anhu wa huwa turabu ala sifatil ma'muri biha syar'an. Bahwa at-turabu. Baik. Ala sifati apa tadi? Ma'muri Ustaz. Biha Ala syar'an. sifat. Ala sifatil ma'muri biha Syar'an. syar'an. Oke. Terjemahkan. Jika Jika tidak mendapatkan ketiadaan air air. ya. Mm-mm.
jika tidak ada atau air atau atau apa? lemah, Ustaz, ajas, Maksudnya tidak tidak mampu sanggup, menggunakan tidak mampu. air, tidak mampu menggunakan air karena kondisi-kondisi tertentu, sakit misalnya ya, kemudian tidak boleh terkena air. Gitu. Lalu bagaimana? Ustuk mila ma yanubu anhu, mengganti Nah, meng, ustuk mila ni menggunakan tadi, Ustaz, apa yang bisa iya. menggantikan. Nah, jadi apa? Maka dia bisa menggunakan alat bersuci yang menggantikan kedudukan Air. air, ya. Maka digunakanlah apa yang bisa menggantikan dari air itu. Ustukmila. Wahwa turabus. Digunakan apa yang bisa menggantikan dari air. Wahwa aturab. Dan yang menggantikan air untuk bersuci adalah apa? Turab. Turab, Ustaz. Memakna turab, debu Debu, begitu Ustaz. ya. Hmm. Debu. Tentunya ala sifatil makmuri. Sesuai dengan sifat atau tata cara yang diperintahkan biha dengannya. Secara syar'i. Jadi bersuci dengan turab memiliki tata caranya sendiri. Ya, secara syariat. Berdasarkan syarak. Maka tentunya sayati. Apa sayati? Akan Zikruha datang. insyaallah fi babit tayamumi. Nah, akan datang penyebutannya itu insyaallah di dalam bab Tayamum. tayamum. Baik. Itu yang dimaksud dengan apa? Irtifa'ul hadas. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan zawalul Wal khabas. muradu. Silakan dibaca. Wal muradu bi zawalil khabasi ay zawalul najasati minal badani wasaubi wal makani. Yang dimaksud dengan Terjemahkan. menghilangkan kotoran adalah menghilangkan najis dari badan, dari pakaian, dan dari tempat, Ustaz. Betul sekali. Lanjut. Fataharatu al-hissiyatu. Nah, di sini kita masuk masih dalam bahasan toharah hissiyah, toharah indrawi. Di dalam kitab Fataharatul ini dikatakan ala nau'aini. Terbagi menjadi dua jenis. Lanjut. taharatul hadasin wa takhtasu bil badani wa taharatul khabasin wa takunu fil badani wasaubi wal makani. Toharatu hadasin. Apa artinya toharatu hadasin? Kesucian dari hadas, Ustaz. Bersuci dari hadas. Toharatu hadas, yaitu bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas ini takhtassu bil badan. Dia dikhususkan dengan badan. Oke. Kemudian toharatu khabathin. Toharatu khabath ini bersuci dari najis Najis. yang tentunya mencakup badan, Dan pakaian, pakaian, dan tempat. tempat. Ya, takunu fil badan. Jadi yang namanya najis itu dia bisa menempel melekat di badan, bisa menempel melekat di pakaian, bisa menempel melekat di tempat. Dan Tempat. kalau melekat dan menempel tadi itu harus dibersihkan. Ya. Nah, begitu ya. Nah, sedangkan toharatu hadas ini khusus ya, nempelnya itu di badan. Gitu. Baik. Lanjut. Wal hadasu Wal hadatsu ala apa? nau'aini. Wal Wal hadasu hadatsu ala nau'ani. Hadasul aswar nau'aini, nau'aini, nau'ani. nau'aini.
Wal hadasu ala nau'aini. Baik, lanjut. Hadasun asgoru. Hadasun asgharu wa huwa ma yajibu bihil wudu'i wa hadasu akbari. Kok bihi wudu'i? Coba dibaca Eh, lagi. Ustaz. Ma yajibu bihil wudu'u, Ustaz. Hmm. Ya. Wudu'u, kenapa dia dibaca domah? Fa'il dari yajibu, Ustaz. Sahih. Fa'il dari yajibu. Yajibu. Wudu. I'rabnya apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kemudian artikan dulu, terjemahkan dulu. Hadas asbar ini adalah hadas yang Wajib bagaimana? wajib wudu padanya, Ustaz. Betul ya. Hadas kecil itu yaitu hadas yang mewajibkan wudhu. Kemudian lanjut hadas akbar sekarang. Hadas besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, Ustaz. Iya. Hadas besar yang wajib di atasnya mandi, Ustaz. Yang wajib dengannya mandi. Begitu. Hadas yang bisa dibersihkan dengan apa, Mandi. mandi. Ya. Sekarang kita baca lagi. Khobas sekarang. Al-khobas. Wal khabasu ala salasati anwa'in. Kotoran atas 3 jenis, Tad. Jangan. Khobas saja kita bilang ya. Khobas itu apa sih? Najis. Najis ya. Nah, ya. Najis atas 3 jenis. Nah, Hak. najis itu ada terbagi menjadi 3 macam. Najis terbagi menjadi 3 macam. Baca. Khabasu yajibu ghusluhu, Ustaz. Nah, khobathun. Kan nakirah Khabasun ya, nih. Ustaz. Ya, Nah, khabasun nakirah yajibu dia. ghusluhu. Wa Yajibu khabasun ghusluhu. gusluhu. Lanjut. Wa khobasun. Wa khabasun yajibu eh, nat nathuhu, Ustaz. Hmm? Wahabasun yajibu mashuhu. Iya, mas. Huhu. Coba. Yang pertama. Yang pertama eh, najis yang mewajibkan mandi, Ustaz. Hmm? Usluhu. Iya. Gitu ya. Nah, wajib apa namanya? Najis yang mewajibkan untuk dibasuh. Oh, dibasuh ya, Ustaz, ya. Najis yang dibasuh. Kemudian khobas yajibu nathuhu yang hanya cukup dipercikan. Percik, percik, Ustaz. Najis yang dipercikkan. Kemudian khobas yajibu mashuhu yang hanya diusap. Najis yang di yang diusap. Gitu ya. Nah, sampai sini bisa difahami. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan tadi taharah itu merupakan apa? Raf'ul hadas wa izalatun najas. Bisa kita katakan demikian, yaitu mengangkat hadas dan Najis, Ustaz. menghilangkan Najis. najis. Atau bisa juga kita berikan definisi lain. Definisi lain namun substansinya masih satu, masih sama.
Apa itu? Taharah dalam istilah para ulama fikih, menurut para fuqaha, yaitu ibaratun an gusli, nam, an gusli a'dha'in makhsusatin bisifatin makhsusatin. Nah, yaitu apa? Ibarah dari mencuci anggota tubuh tertentu, makhsusah. Nah, dengan tata cara yang tertentu, Bu. Dengan tata cara Betul. tertentu pula. Baik ya. Nah, ketika berbicara taharah, maka pada hakikatnya bukan sekedar hanya menjaga kebersihan. Dalam syariat Islam, segala hal yang berkaitan dengan membersihkan diri dari segala bentuk najis, baik yang ada di badan, atau menempel di pakaian, atau terletak di tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah, itu semua penghilangannya masuk ke dalam konsep apa? Taharah, Toharah. Ustaz. Termasuk juga segala bentuk ritual seperti berwudu. Wudu ini masuk dalam perkara Ibadah. ibadah. Ya, kemudian mandi besar, mandi janabah. Kemudian tayamum, istinja, dan sejenisnya. Itu juga termasuk ke dalam apa? Taharah. Ritual ibadah dalam syariat Islam. Kenapa dikatakan demikian? Iya betul, karena ketika dikerjakan akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Nah, ya. Nah, sebagian dari ritual taharah itu ada hukumnya yang wajib, ya. Kalau sudah ada hukumnya yang wajib, kalau ditinggalkan ya bisa berdosa. Kemudian sebagian lainnya itu ada yang hukumnya yang hukumnya Sunnah. sunnah nih. Jadi meninggalkannya sekalipun itu berdo tidak Berdosa. berdosa. Dengan catatan tidak boleh meremehkan. Hmm. Ya, ketika orang meninggalkan pun juga tentu dia akan rugi karena tidak mendapatkan Pahala, Ustaz. tidak mendapatkan pahala. Kemudian di sebagian yang lainnya ada yang memiliki status sebagai apa? Syarat sah dari satu ibadah lainnya. Nah, di mana tanpa ibadah toharoh, nah, maka ibadah Ibadah. lainnya itu Tidak tidak sah. akan pernah sah untuk dikerjakan. Baik, mungkin itu saja dulu pembahasan kita malam hari ini. Nah, Ustaz. Pelan-pelan. Nah, permasalahan pertama ya. Nah, Ustaz. Kita akan masuk nanti pekan depan insya Allah di permasalahan kedua. Terkait apa? Air. Nah, ya. Air dan macam-macamnya. Di mana air-air apa saja yang layak untuk digunakan toharoh. Karena kan tadi sudah dibahas. Ya, digunakan air sebagai media. Alat untuk bersuci, untuk toharoh. Nah, ternyata tidak semua air bisa digunakan untuk toharoh. Nanti pembahasannya di pekan berikutnya. Nah, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan.
ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.